Selamat datang di video tutorial pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jurnal khusus pembelian. Adapun pokok pembahasannya adalah pengertian jurnal khusus pembelian, format tabel jurnal khusus pembelian, ilustrasi transaksi, dan terakhir kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi ke jurnal khusus pembelian. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus pembelian dengan tepat. Apa itu jurnal pembelian? Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang maupun pembelian lainnya yang dilakukan secara kredit. Berikut format jurnal khusus pembelian. Kolom date berisikan tanggal terjadinya transaksi pembelian secara kredit. Kolom faktur berisikan dengan nomor bukti transaksi dalam pembelian barang dagangan secara kredit. Kolom description berisikan nama supplier atau pemasok. Perkiraan akun yang dipengaruhi transaksi pembelian barang dagangan secara kredit meliputi kelompok akun debit yakni merchandise inventory dan VAT-in. Sedangkan akun kredit berupa akun payable sebesar jumlah harga pembelian ditambah PPN masukan. Ilustrasi transaksi pada perusahaan dagang Lindri selama bulan Desember 2022 yang termasuk ke dalam jurnal khusus pembelian yakni transaksi tanggal 2, tanggal 11, tanggal 15, dan tanggal 18. Baik, tadi kan kita sudah tahu ada kasus-kasus transaksi yang perlu dicatat dalam jurnal khusus. Nah, dalam hal ini, transaksi yang harus dicatat di jurnal khusus oleh PD Lindri itu transaksi yang pada tanggal 2, 11, 15, dan 18. Karena apa? Karena jurnal khusus pembelian itu untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang yang dilaksanakan secara kredit saja. Nah, di layar sudah ditampilkan ini ada formatan tabel dari jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Ada kolom date atau tanggal, terus ada kolom dokumen transaksinya, yakni faktur. Deskripsinya ini nanti kita akan tulis nama krediturnya, ada kolom reference. Nah, untuk akun debit biasanya kita buat ada merchandise inventory, VAT-in atau pajak masukan, dan order akun apabila pembelian kreditnya bukan terkait barang dagang. Nah, untuk kolom kredit kita ada akun yaitu akun payable. Hanya satu akun payable karena transaksi ini akan mempengaruhi ke hutang dagang. Nah, bagaimana pencatatan transaksinya? Kita mulai di tanggal 2. Dibeli 100 unit barang dagangan dari PT Mulia sebesar 5 juta rupiah secara kredit dan dikenakan PPN 10%. Oleh karena itu, kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu, Desember, tanggal 2. Faktur numbernya kita tuliskan FB atau faktur beli 001. Deskripsinya kita tuliskan nama krediturnya tadi, yaitu PT Mulia. Reference kita kosongi. Lalu berapa merchandise inventory-nya? Kita lihat pembeliannya sebesar 5 juta rupiah. Berarti di merchandise inventory kita tulis persediaannya 5 juta rupiah. Lalu VAT-in dikenakan pajak PPN sebesar 10%. 10% dari pembeliannya. Jadi VAT-nya sebesar Rp500.000. Didapatkan dari mana? 10% kita kalikan ke pembelian merchandise inventory-nya 5 juta rupiah. Sehingga VAT-nya Rp500.000. Lalu kita kredit ke akun payable atau hutang dagang sebesar berapa? Sebesar barangnya ditambah dengan pajak masukannya. Jadi total hutang kita ke PT Mulia sebesar 5.500.000. Transaksi tanggal 2 ini dicatat ke jurnal pembelian.
dan akan kita ketahui besaran hutang dagang kita sebesar 5.500.000. Lalu untuk transaksi selanjutnya yang harus dicatat di jurnal pembelian yaitu pada transaksi tanggal 11 dibeli 40 unit barang dagangan dari PD Raya sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan PPN 10%. Nah, sama kita tuliskan di kolom tanggal 11, fakturnya kita tuliskan faktur beli 002, deskripsinya kita tulis PT Raya. Reference kita kosongkan, jumlah barangnya tadi yang dibeli 2 juta rupiah. Lalu kita kenakan PPN masukan sebesar 10% dikalikan barangnya. Jadi PPN-nya 200.000 dan dikreditkan ke akun hutang sebesar merchandise inventory ditambah dengan VAT-in. Jadi hutang kita ke PT Raya yaitu sebesar 2.200.000. Transaksi selanjutnya yang terkait jurnal pembelian pada tanggal 15. Dibeli 60 unit barang dagangan dari PT Mulia seharga 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan dikenakan PPN 10%. Kita catat tanggalnya tanggal 15. Faktur beli 003, PT-nya PT Mulia sebagai krediturnya. Barangnya sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita kenakan pajak 10% dikali barang. VAT-nya Rp300.000, lalu kita kreditkan ke akun payable sebesar merchandise inventory ditambahkan VAT-in. Jadi total hutang kita atas pembelian barang dagang di PT Mulia sebesar Rp3.300.000. Lalu yang terakhir yaitu pada tanggal 18. Dibeli 60 barang dagangan dari toko Abadi seharga 3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan dikenakan PPN 10%. Transaksi atas jurnal pembelian pada perusahaan dagang tuh biasanya ditandai dengan adanya pembelian barang dagangan secara kredit. Kredit diisyaratkan dengan adanya termin atau syarat pembayaran secara kredit. Dalam konteks ini terminnya 2/10 N/30. Jadi kalau ada pembelian barang dagangan lalu ditandai adanya pembelian tersebut secara kredit dengan termin, maka hal tersebut akan dimasukkan ke jurnal pembelian atau purchase journal. Kita tuliskan tanggalnya tanggal 18, faktur beli 004, krediturnya tadi PT Abadi sebesar 3 juta rupiah. Jangan lupa VAT-nya 10% kalikan merchandise inventory. Jadi total hutang kita ke PT Abadi sebesar merchandise inventory ditambah VAT-in sebesar Rp3.300.000. Nah, ini sudah selesai untuk pencatatan transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang yang harus dimasukkan ke purchase journal atau jurnal pembelian. Setelah kita catat transaksinya, lalu kita buat rekapitulasi atau recapitulation. Caranya untuk akun debit di sini kan yang terisi hanya merchandise inventory dan VAT-in. Jadi kita masukkan di debit akunnya ada merchandise inventory. Rekapitulasi ini untuk merekap transaksi agar nantinya untuk melakukan posting lebih mudah, posting ke buku besar. Jadi kita tinggal memposting jumlah
amount dari total transaksi yang berpengaruh ke satu akun. Nah, di sini di purchase journal akun terpengaruhnya ada merchandise inventory sebesar, kita jumlahkan langsung saja sum, ini kita tarik ke bawah. Nah, akun merchandise inventory-nya sebesar 13 juta rupiah. Ini nanti akan kita posting ke buku besar. Nah, bagaimana cara postingnya akan kita bahas di video tutorial selanjutnya. Lalu kita juga masukkan yang fade in. Nah, di kolom debit kan juga mempengaruhi akun fade in atau pajak masukan atas transaksi pembelian. Kita jumlahkan, jadi total untuk akun fade in-nya Rp1.300.000. Nah, setelah semua akun yang di debit sudah kita rekap, lalu kita ganti ke akun kreditnya. Nah, dalam akun kredit ternyata cuma ada satu akun, yaitu akun payable atau hutang dagang. Kita rekap jumlah total transaksinya. Nah, ternyata jumlah transaksinya untuk akun payable sebesar 14.300.000. Kita lihat apakah sudah balance antara debit dan kredit, dan ternyata sudah balance. Hal ini menandakan bahwa pencatatan transaksi atas transaksi pembelian di PD Lindri ke jurnal pembelian purchase journal sudah tepat. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.